Hai everyone, welcome to Om Brewok Story. Semoga kalian sehat selalu dan diberikan rezeki yang berkah ya. Nah, kemarin ada nih yang request film horor lagi om. Om, horor yang serem om. Om, film horor alone om. Om, kelon ya om. Ayo kalau kelon mah. So, kali ini om akan membahas alur cerita film horor yang berjudul Alone, keluaran tahun 2015, menceritakan kisah arwah penasaran dari saudara kembar yang telah meninggal. Dia ingin merebut suami dari saudarinya yang masih hidup. Teror demi teror pun dialami pasangan ini. Tetapi ada sesuatu yang janggal dalam teror arwah penasaran ini. So, mau tahu ada misteri apa dari teror arwah saudara kembar ini? Nggak usah pakai lama, bemper Om Brewok Story. Awal kisah diperlihatkan seorang emak-emak yang malam-malam kepo datang ke rumah kosong. Pada saat dia mendekati rumah itu, tiba-tiba dia melihat sesuatu dan langsung teriak. Di tempat lain diperlihatkan seorang wanita yang bernama Sanjana sedang menerima telepon dari suaminya. Di sini suaminya mengatakan dia tidak bisa menemaninya makan malam untuk ulang tahunnya karena dia ada meeting mendadak. Dengan kecewa, Sanjana akhirnya menerima bahwa kali ini dia harus merayakan ulang tahunnya seorang diri. Tetapi ketika dia pulang ke rumah, ternyata teman-temannya sudah mempersiapkan pesta kejutan untuknya. Teman-temannya mengatakan bahwa pesta kejutan ini digagas oleh Kabir, suami dari Sanjana, karena dia merasa bersalah tidak bisa menemaninya di malam ultahnya itu. Di sini temannya yang bernama Anu membawa sepupunya yang bernama Citra, seorang pembaca kartu tarot. Di sini, Citra akhirnya membacakan ramalan di kartu tarot yang diambil oleh Sanjana. Citra mengatakan bahwa Sanjana akan segera bertemu dengan orang yang selama ini dekat dengannya dan sudah lama sekali tidak bertemu. Tetapi ketika mendengar itu, raut wajah Sanjana langsung berubah datar. Tak lama, Kabir datang sambil memainkan gitar. Sembari bernyanyi, Kabir meminta maaf karena datang terlambat dan mengucapkan selamat ulang tahun kepada istri tercintanya. Singkat cerita, pesta pun itu berjalan lancar. Tetapi malam harinya, Sanjana malah marah-marah kepada Kabir yang selalu sibuk dan tidak memiliki waktu untuknya. Malam itu terjadi perdebatan di antara mereka. Tetapi di tengah perdebatan, Sanjana mendapatkan telepon yang mengabari bahwa ibunya terkena stroke dan saat ini sedang diopnam. Pada saat perjalanan menuju Kerala, Sanjana bermimpi buruk tentang sebuah operasi pemisahan kembar siam. Kabir kemudian menanyakan, apakah kamu baik-baik saja? Sanjana hanya menjawab, dia takut untuk kembali ke Kerala karena di sana tersimpan kenangan yang tidak menyenangkan. Kenangan yang tidak menyenangkan apakah itu? Yuk kita nonton bareng-bareng biar tahu. Sesampainya di rumah sakit, ternyata ibunya sudah dalam kondisi lumpuh total karena stroke. Tak lama diperlihatkan sebuah rumah di tengah sungai. Rumah itu adalah rumah keluarga Sanjana yang sudah lebih dari 10 tahun Sanjana tinggalkan. Di dalam rumah, Sanjana flashback ke masa kecilnya. Ternyata Sanjana memiliki saudara kembar yang bernama Anjana. Mereka lahir dengan keadaan cacat, kembar siam. Atau bahasa menurut medis sains adalah kembar dempet. Tak lama, lamunannya terhenti oleh kedatangan pelayan di rumah itu, Manggala dan menantunya Jaya. Sanjana kemudian menanyakan, kenapa ibunya bisa sampai stroke. Di sini Manggala mengatakan bahwa dia tidak tahu persis. Tetapi pada malam itu terjadi badai yang sangat besar dan sebuah ranting pohon besar jatuh tepat di rumah kosong sebelah. Dan pagi harinya ibunya sudah ditemukan terbaring di depan rumah. Kabir yang penasaran akhirnya menanyakan kenapa rumah kosong itu dikunci. Manggala mengatakan bahwa rumah itu sudah dikunci selama 10 tahun. Dulu rumah itu adalah tempat bermainnya Sanjana dan Anjana. Tetapi setelah kematian Anjana, rumah itu dibiarkan kosong dan terkunci. Di sini Kabir memaksa untuk membuka rumah itu. Di dalam terlihat seperti rumah angker di film-film horor. Ini kan emang film horor ya. Semenjak rumah kosong itu dibuka, Sanjana mendapati keanehan-keanehan di rumah itu. Dari munculnya simbol kacamata kuda di cermin, lagu Lingsir Wengi malam-malam, dan lain-lain. Karena tidak tenang, Sanjana mencoba mengecek, tetapi dia malah kaget sama suaminya sendiri. Tak lama, telepon Sanjana kembali berdering. Ternyata ibunya kembali kritis dan harus menjalani operasi. Syukurnya, setelah menunggu lama, operasinya berjalan lancar.
Pada saat di lobi rumah sakit, Kabir tak sengaja bertemu dengan kenalannya, Dr. Zakir, seorang psikiater yang bekerja di rumah sakit itu. Di kamar bangsal, tiba-tiba Sanjana melihat sesuatu. Karena ketakutan, dia pun langsung pergi keluar. Di dalam lift, dia pun melihat sosok mbak-mbak yang pakai makeup tebal, sedang berdiri di sebelahnya. Ketika melihat Kabir, dia pun langsung mewek karena melihat sosok seram tadi di lift. Pada saat perjalanan pulang, Sanjana mengatakan bahwa dia sedang dihantui oleh sosok roh saudara kembarnya. Tetapi Kabir tidak ambil pusing dan menganggap Sanjana saat ini sedang kelelahan dan hanya berhalusinasi. Malam harinya, Sanjana yang mencari Leo, anjingnya, tanpa sadar berjalan mendekati rumah kosong. Sanjana kembali melihat keanehan di rumah itu. Tiba-tiba muncul pola aneh permainan anak kecil di lantai, dan dia pun dilempar batu. Karena ketakutan, Sanjana malah mendelesep di pojokan. Karena kaget melihat mbak-mbak dengan make up tebal, Sanjana pun jatuh ke lantai. Tak lama, dokter yang dipanggil ke rumah itu mengatakan bahwa dia turut prihatin karena Sanjana keguguran. Setelah Sanjana siuman, dia mencoba mengatakan bahwa dia melihat arwah Anjana. Tetapi Kabir di sini malah marah, karena Sanjana tidak pernah bilang bila saat ini dia sedang hamil. Dia bahkan baru tahu Sanjana hamil anaknya ketika dia sudah kehilangan janin karena keguguran. Sanjana menceritakan bahwa dia takut untuk menceritakannya ke Kabir karena dia takut anaknya akan cacat sepertinya. Mendengar alasan yang tidak masuk akal seperti itu, akhirnya Kabir meninggalkan Sanjana dengan kesal. Tak lama, Manggala datang. Dia mengatakan bahwa ada mitos bila tidak ingin mimpi buruk dan dijauhi dari roh jahat, maka taruhlah pisau di bawah bantal. Malam harinya, Sanjana mengikuti saran dari pelayannya itu. Tetapi ketika menoleh, dia kembali melihat sosok yang serem. Dengan refleks, dia langsung menyabetkan pisau yang disimpannya di bawah bantal. Alhasil, itu malah membuat Kabir terluka. Karena sudah melewati batas normal, akhirnya keesokan harinya, Kabir membawa Sanjana ke Dr. Zakir. Di sini, Dr. Zakir mencoba mengorek informasi tentang masa kecilnya. Dan Sanjana pun flashback ke masa-masa dia masih bersama dengan saudara kembarnya. Terlihat kedekatannya dengan saudara kembarnya itu. Tetapi ketika Dr. Zakir menanyakan, kenapa kau berpisah dengan saudaramu? Raut wajah Sanjana berubah, dan Dr. Zakir pun menyudahi sesi konseling hari itu. Di luar, Dr. Zakir menjelaskan ke Kabir bahwa saat ini Sanjana sedang dalam kondisi stres berat. Hal itu bisa terjadi karena kehilangan saudara kembarnya, ibunya yang sakit, atau mengetahui bahwa dia baru saja keguguran. Di sini Dr. Zakir menyarankan, sementara ini Kabir harus mengiyakan dan mempercayai apapun yang Sanjana bilang, dan cobalah ajak dia keluar agar pikirannya tenang. Mengikuti saran dari Dr. Zakir, akhirnya Kabir mengajak Sanjana untuk traveling. Hari-hari menyenangkan pun mereka habiskan bersama. Tetapi ketika Sanjana berjalan di tepi pantai, dia menyadari bahwa ada langkah kaki lain yang sedang berjalan di sebelahnya. Malam harinya, teror roh jahat pun kembali mendatangi Sanjana. Keesokannya, Kabir kembali berkonsultasi dengan Dr. Zakir. Di sini, Dr. Zakir mengatakan bahwa studi mengatakan bahwa kembar siam ikatan batinnya lebih kuat daripada kembar biasa. Mungkin itulah yang membuat Sanjana seolah-olah melihat arwah Anjana. Kabir mengatakan bahwa semua keanehan ini terjadi setelah mereka tinggal di Kerala. Dr. Zakir kemudian memberi saran agar memindahkan perawatan ibu mertuanya ke Delhi, agar Sanjana lebih tenang bila pindah ke Delhi. Tak lama, Kabir meminta memindahkan ibu mertuanya ke Delhi kepada dokter. Tetapi dokter melarangnya karena penyembuhan pasca operasi akan sangat riskan bila pasien harus melakukan perjalanan yang cukup jauh. Di rumah, Sanjana yang sedang sendirian merasakan seperti ada yang mengawasi. Tetapi kali ini berbeda. Biasanya sosok roh Anjana hanya menampakkan diri. Tapi kali ini dia sudah mulai melakukan kontak fisik dan mulai menyerang Sanjana. Keesokannya di ruang Dr. Zakir, Sanjana menceritakan kenangan di mana pertama kalinya dia bertemu dengan Kabir. Terlihat pada masa itu Sanjana dan Anjana menjadi bahan bully di sekolah karena kecacatan mereka. Tetapi hanya Kabirlah yang membela mereka. Semenjak saat itu Kabir mulai dekat dengan mereka. Secara diam-diam, ternyata Kabir mulai menyukai sosok Sanjana yang kalem. Di hari ulang tahun mereka, Kabir pun memberikan kado untuk mereka. Dia memberikan sebuah lukisan untuk Anjana dan memberikan sebuah liontin kepada Sanjana. Melihat itu, Anjana menjadi cemburu. Bahkan suatu hari, Kabir memasukkan lukisan foto mereka ke dalam liontin yang diberikan sebelumnya ketika Anjana sedang tidur. Tetapi suatu hari,
Sanjana mendapatkan telepon dari Kabir yang mengatakan bahwa dia akan pindah ke London untuk mengikuti orang tuanya. Di sini Sanjana memohon kepada Anjana untuk mengantar kepergian Kabir ke airport. Tetapi Anjana menolak itu karena dia cemburu Kabir jatuh cinta kepada saudarinya, bukan kepadanya. 10 tahun pun berlalu, Kabir menelpon Sanjana dan mengatakan bahwa dia akan segera kembali ke India. Dan dia meminta Sanjana dan Anjana untuk menjemputnya di bandara. Di sini Sanjana memohon kepada Anjana. Tetapi kembali lagi Anjana menolaknya. Karena kesal dengan saudarinya, Sanjana mengucapkan suatu kalimat, "Aku akan menemui Kabir, walaupun aku harus berpisah denganmu." Dan diperlihatkan operasi pemisahan tubuh mereka. Di sini Sanjana juga menjelaskan kepada Dr. Zakir bahwa dalam proses pemisahan, Anjana tidak berhasil selamat. Malam harinya, pada saat hendak bobo, Sanjana merasa haus. Dia mengambil air di dapur. Tetapi pada saat perjalanan di lorong, dia melihat sosok yang menyeramkan ketika dia mematikan lampu. Tetapi ketika menyalakan lampu, sosok itu hilang. Dimatiin, muncul lagi, dinyalain, hilang lagi. Mbak, gini loh ya, Om kasih tahu nih loh yo. Kalau udah lihat sosok serem kayak gitu, gak usah deh ngetes-ngetes. Kalau Om lihat gituan, Om malah udah langsung kabur. Sumpah deh. Bukannya langsung balik ke kamar, Mbak Sanjana ini malah berjalan ke rumah kosong. Di sana dia melihat pintu rumah itu membuka tutup sendiri. Dan tak lama tubuh Sanjana terpelanting seperti ditarik sesuatu. Nah, benar kan apa yang bilang? Kabur ya kabur. Udah tahu rumah angker, masih main ke sana. Kabir yang mendengar teriakan Sanjana mencoba mencari dan menemukan tubuh Sanjana di rumah kosong itu. Sanjana yang ketakutan langsung memeluk suaminya. Tetapi matanya tiba-tiba berubah putih. Fix, ini mah biakugan. Keesokan paginya, Manggala melihat gembok rumah kosong yang sudah diberikan jimat telah hancur. Dan di dalam rumah, Kabir kaget ketika tiba-tiba tangannya terikat di kasur. Ternyata Sanjana sudah berada di atasnya. Kalau orang Jawa bilang tuh tindihan, tapi kalau yang nindihinnya mbak-mbak kayak gitu sih, Om juga mau. Di sini Sanjana yang sudah kemasukan arwah Anjana langsung tukeran iler dengan Kabir. Nggak cuma tukeran iler, mereka juga tukeran yang lain yang nggak bisa Om kasih tahu. Soalnya bahaya kalau ada adik-adik manis yang lihat. Buat adik-adik yang manis, kalau penasaran silahkan tanya sama mama papahnya ya. Di dapur, Jaya malah ngeprank ibu mertuanya. Di sini Jaya mengatakan bahwa dia tidak takut hantu. Nah, biasanya orang-orang macam gini nih, kalau di film horor mati duluan. Di halaman terlihat Sanjana dan Kabir yang lagi ngopi pagi. Di sini Sanjana melihat Kabir dengan seksama. Ketika Kabir bertanya, "Kenapa melihatku seperti itu?" Sanjana mengatakan, "Biarkan aku melihat wajah tampanmu." Dan karena semalam dia belum puas, Sanjana kembali minta jatah enak-enak. Mereka pun tukeran iler dan kuda-kudaan outdoor. Setelah puas, Sanjana datang ke altar doa. Melihat itu, dia langsung menutup dan mengunci altar doa. Hal itu tak sengaja dilihat oleh Jaya. Tak lama Sanjana datang ke rumah kosong. Dia terlihat membuka peti mainannya dulu pada saat dia masih kecil. Jaya yang kepo malah bengong melihat itu. Tak lama dia pun laporan ke mertuanya. "Mak, barusan aku lihat Nona Sanjaya di rumah kosong. Aku melihatnya seperti dia dirasuki sesuatu." Tiba-tiba mereka dikagetkan oleh Sanjana dan dia berkata, "Tidak usah usil, urus urusanmu sendiri." Malam harinya Kabir pulang ke rumah, tetapi rumah terlihat kosong dan gelap. Kabir mencoba masuk, tiba-tiba dia diacungkan pisau di lehernya. Jelas saja dia kaget. Om aja kaget kok, masa dia enggak? Ternyata di sini Sanjana mempersiapkan sebuah kejutan romantis untuk suaminya tercinta. Semenjak saat itu mereka pun menjadi lebih bergairah. Mereka tukeran iler di sungai, di dalam mobil, di dalam hutan, pokoknya everywhere. Duh, Om kayaknya salah reka film nih. Ini mah film horor khusus jomblo, anjir. Beberapa saat kemudian, Kabir dan Sanjana menjenguk ibunya di rumah sakit. Kondisi ibunya sudah jauh membaik dan bisa dibawa pulang segera. Ketika Kabir hendak mengurus administrasi, tiba-tiba Sanjana mendekati ibunya dan menampakkan wajah aslinya dengan mata biakugan. Jelas saja melihat itu, ibunya kembali anfal dan gak jadi pulang ke rumah. Di rumah, Kabir kedatangan Dr. Zakir. Di sini, Kabir berterima kasih kepada Dr. Zakir karena menurutnya Sanjana sudah kembali normal. Bahkan saat ini dia jadi lebih gereng. Di sini, ketika Dr. Zakir mencoba berbicara dengan Sanjana, terlihat perhatian Sanjana hanya terpaku ke Kabir. Di sini, Dr. Zakir mulai kembali curiga. Kecurigaannya kembali bertambah ketika Leo yang tiba-tiba menggonggong ketika melihat Sanjana. Kabir berkata tidak biasanya Leo seperti itu. Dr. Zakir kemudian mengatakan sepertinya ada yang tidak beres dengan Sanjana. Dalam ilmu medis tidak semudah itu orang yang kena tekanan mental bisa sembuh dengan waktu yang singkat. Dr. Zakir mengatakan tolong awasi dia, bila ada yang aneh tolong cepat beritahu aku. Malam harinya terlihat Sanjana berdiri di depan kandang Leo. Dan kemudian terdengar teriakan,
Kabir yang kaget langsung datang ke sumber suara. Ternyata Leo sedang menyerang Sanjana. Di tempat lain, Jaya merengek untuk pergi dari rumah itu kepada ibu mertuanya karena dia takut sama Sanjana. Ternyata dia melihat apa yang dilakukan Sanjana sebelumnya. Di sini Sanjana lah yang membuka ikatan tali Leo dan seolah-olah dia diserang oleh Leo. Mengetahui kenyataan itu, Jaya dan Manggala langsung ketakutan. Keesokan paginya, Dr. Zakir kembali datang. Pada saat mereka berbicara, Manggala dan Jaya datang dan meminta izin untuk melakukan doa pembersihan rumah karena mereka merasa ada yang tidak beres di rumah itu. Ketika mereka melakukan doa di altar doa, Sanjana yang sedang kerasukan langsung merasa gundah gulana. Dia terlihat tidak tenang seperti sedang ditagih debt collector. Dan ketika Manggala dan Jaya datang ke kamarnya dengan api suci dan lonceng suci, terlihat Sanjana berdiri di pojokan. Bangke Om kaget. Setelah kejadian itu, mereka memanggil dukun untuk mengusir roh jahat dari tubuh Sanjana. Dan dukun memerintahkan mereka semua untuk menutup semua cermin dan kaca di rumah itu. Karena bila dia bisa mengeluarkan roh itu, dia akan berlari dan bersembunyi dalam kaca dan cermin. Singkat cerita, upacara pengeluaran roh jahat pun dilakukan. Sang dukun membacakan mantra. Ketika dukun itu membacakan mantra dan membakar barang-barang yang diduga milik Sanjana, Sanjana berteriak dan seremnya, tuh kasur bisa terbang sambil ngedrift. Ketika sang dukun selesai membacakan mantra, dia memercikan air suci. Dan terlihatlah wujud serem dari mbak-mbak yang pakai makeup tebal muncul dari balik spray putih. Roh itu mengatakan bahwa dia tidak akan pergi sebelum Sanjana mati karena dia telah mengambil sesuatu yang berharga darinya. Tiba-tiba roh itu bangun dan berkata di depan wajah Kabir, "Temukan kebenarannya, dia telah membunuhku." Belum sempat menjelaskan semuanya, sang dukun mengguyurnya dengan air suci dan roh jahat itu keluar dari tubuh Sanjana. Pada saat sadar, Kabir bertanya kepada Sanjana, "Sebenarnya apa yang kau sembunyikan?" Dia menyetel rekaman pelepasan hantu tadi. Di sini Kabir meminta Sanjana menjelaskan semuanya. Awalnya Sanjana menolak, tetapi karena didesak dan diancam akan meninggalkan Sanjana, akhirnya dia menceritakan semuanya. Semua bermula ketika Kabir hendak pulang ke India. Sanjana yang hendak menemui Kabir malah ditentang oleh Anjana. Di sini Anjana kesal karena dia merasa Kabir menyukainya dan Sanjana lah yang mencoba untuk merebut Kabir darinya. Anjana yang kesal langsung mencekik saudarinya itu. Karena terdesak, Sanjana memukulkan botol hingga Anjana tewas. Dan karena itulah dokter harus melakukan pemisahan tubuh. Mendengar itu, Kabir akhirnya menyadari bahwa dialah yang salah. Karena dialah, Sanjana dan Anjana menjadi bertengkar dan Kabir pun mempercayai cerita itu. Dan kemudian dia meminta maaf kepada Sanjana. Tak lama, Dr. Zakir mendapatkan laporan dari Kabir. Di sini, Dr. Zakir yang sudah tahu inti permasalahannya menyarankan Kabir untuk mencari benda kenangan Anjana dan membakarnya. Itu akan membuat jiwa Anjana pergi ke alam sana dan tidak mengganggunya lagi. Tiba-tiba terdengar sayup-sayup suara musik. Kabir dan Sanjana yang penasaran langsung mencari ke sumber suara. Ternyata sumber suara itu dari rumah kosong. Mereka akhirnya menemukan sebuah ruangan di bawah tanah. Kabir mencoba membuka ruangan itu dan walah, dia menemukan tubuh Anjana dan kotak musik yang tiba-tiba hidup. Kabir berinisiatif untuk membakar rumah itu agar jiwa Anjana tenang di alam sana. Tak lama, Manggala dan Jaya diperintahkan untuk mengambil minyak tanah dan korek. Tiba-tiba lampu rumah itu padam dan gelas tiba-tiba jatuh. Tak lama ketika Jaya menoleh ke belakang, ibu mertuanya sudah hilang. Tiba-tiba ayunan bergerak dan muncul sekelibat bayangan di kaca jendela. Nah, karena orang ini kepo atau emang geblek, dia malah ngecek jendela itu. Dan jelas saja dia langsung diemot sama Mbak Kunti. Kabir dan Sanjana yang mendengar teriakan langsung mencoba mengecek. Tetapi Dr. Zakir sudah berada di sana dengan membawa jerigen minyak tanah. Tetapi ternyata sosok roh jahat sudah memasuki Dr. Zakir dan mencoba menyerang Sanjana. Melihat itu, Kabir tidak tinggal diam. Dia pun melakukan tendangan tanpa bayangan. Tetapi semua itu sia-sia. Tenaganya masih kalah kuat daripada om-om setengah baya yang sedang kerasukan hantu. Di saat genting, akhirnya Sanjana dapat menyalakan api. Tetapi Dr. Zakir masih tetap melakukan perlawanan. Ketika Kabir jatuh di atas makam Anjana, tiba-tiba Dr. Zakir terpental dan arwah penasaran itu keluar dari tubuhnya. Di sini Kabir menemukan sesuatu. Dia menyadari bahwa mayat dan roh jahat yang selalu meneror Sanjana adalah Sanjana yang asli. Karena dia menemukan liontin yang diberikan Sanjana berada di atas mayat itu. Dan saat ini yang menjadi istrinya adalah sosok Anjana. Ternyata kisah yang sebenarnya adalah Anjana lah yang membunuh Sanjana.
Karena rasa cinta butanya kepada Kabir, Anjana akhirnya menyamar menjadi Sanjana. Ibunya yang mengetahui itu bukannya membelanya, malah mendiamkan Anjana. Ibunya jugalah yang menaruh jasad Sanjana di dalam rumah kosong. Itulah mengapa Sanjana juga membenci ibunya. Anjana mengatakan bahwa dia sangat mencintai Kabir dan tidak ingin kehilangannya. Dia mengatakan, wujudku sama dengan Sanjana, mengapa kau tidak bisa mencintaiku sepertinya? Tetapi Kabir yang selama ini merasa ditipu tidak mau mendengar penjelasan Anjana lagi dan pergi meninggalkannya. Akhirnya sifat Anjana yang asli pun keluar. Dia langsung memukalkan kayu ke Kabir dan berkata, bila aku tidak bisa mendapatkanmu, maka orang lain juga tidak boleh memilikimu. Ketika Anjana hendak menikam Kabir, dia dihentikan oleh sosok Sanjana. Akhirnya Sanjana menarik saudarinya dalam kobaran api. Dan setelah saling pandang-pandangan, Sanjana tersenyum dan perlahan menghilang, meninggalkan Kabir sendiri yang meratapi betapa bodohnya dirinya karena orang yang selama ini dia cintai ternyata sudah mati dari dulu. Dan filmnya pun berakhir. Gimana sob film ini? Om udah coba serius nih nyeritain film horor satu ini. Semoga nggak lucu ya Om nyeritainnya. Masa film horor jadi film komedi? Untuk yang request film untuk direkap, sabar ya. Soalnya banyak banget yang minta direquestin. Om prioritasin film yang belum pernah direkap channel lain. Kalau ada yang pengen lihat rekap film Asia, bisa ke channel temannya Om. Linknya Om taruh di deskripsi. So bagi kalian suka dengan video ini, silahkan untuk like, comment, dan share. Jangan lupa juga yang belum subscribe untuk subscribe dan klik lonceng notifikasi agar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari channelnya Om Brewok Story. Terima kasih sudah menonton. Om Brewok pamit. Pir milatihin.